Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel Kendari Coding. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang Flutter. Apa itu teman-teman Flutter? Jadi Flutter itu kita buka dulu ya situsnya ya. Jadi kalau mau akses Flutter kita bisa buka di situsnya flutter.dev. Apa itu Flutter? Flutter itu adalah suatu teknologi buatan dari Google, di mana Flutter itu sendiri merupakan teknologi yang dibuat untuk membuat aplikasi mobile. Kita bisa membuat aplikasi mobile dan iOS sekaligus dengan menggunakan Flutter. Di mana Flutter itu sendiri menggunakan bahasa pemrograman Dart. Apa itu bahasa pemrograman Dart? Bahasa pemrograman Dart itu adalah bahasa pemrograman yang dibuat juga oleh Google, di mana bahasa pemrogramannya itu sangat bagus, yaitu dia bisa dijalankan di berbagai platform. Jadi itu bisa multi platform, bisa kita membuat aplikasi iOS, bisa kita membuat aplikasi Android, bahkan aplikasi web sekaligus dengan menggunakan bahasa pemrograman Dart. Oke ya teman-teman, langsung saja. Jadi kalau pengenalan tentang Flutter itu sendiri, kenapa kita harus pakai Flutter atau apa kelebihan dari Flutter itu sendiri? Jadi Flutter itu di websitenya sendiri dia menyebutkan ada 3 kelebihan yang dimiliki oleh Flutter. Yang pertama itu adalah fast development. Dia fast development, di mana ketika kita menggunakan framework Flutter, kita membuat aplikasi menggunakan framework Flutter, dia itu terkenal dengan namanya hot reload. Hot reload itu maksudnya adalah dia itu ketika kita melakukan atau menjalankan aplikasi seperti contohnya yang di sini, kita merubah sesuatu, dia langsung berubah. Jadi dia langsung berubah ketika kita melakukan perubahan. Misalnya kita mengganti button kliknya dari waktu keempat jadi waktu kedua atau waktu ketiga, langsung dia berubah di desktopnya atau di mobile emulatornya. Oke, yang kedua, dia itu expressive beautiful UX, atau dimana maksudnya di sini Flutter itu sendiri memiliki banyak sekali widget yang digabungkan menjadi satu, sehingga widget yang dimiliki juga adalah widget yang sudah full animasi. Jadi ketika kita menggunakan widget ini sudah sangat baik dalam membuat aplikasi Android maupun iOS. Oke, yang ketiga, dia native performance. Apa itu native performance? Maksudnya di sini Flutter itu dia memiliki scrolling yang sangat bagus. Jadi kita bisa lihat di sini ikonnya juga bagus. Dia juga mengembangkan performansi untuk iOS dan Android sekaligus. Oke teman-teman ya. Jadi kalau untuk lebih jelasnya kita bisa langsung baca saja tutorial yang ada di flutter.dev ini. Sekarang kita akan mulai membuat bagaimana caranya kita akan mulai membuat aplikasi Flutter. Jadi yang pertama kita lakukan, kita akan melakukan instalasi Flutter terlebih dahulu. Oke, yang pertama kita pilih Get Started. Di sini ada petunjuk cara menginstalnya. Di sini saya ada tiga jenis OS yang bisa digunakan untuk menginstal aplikasi Flutter. Bisa menggunakan Windows, Mac OS ataupun Linux. Di sini saya akan menggunakan sistem operasi Windows. Oke ya, kita coba. Di sini yang pertama kita lakukan, yang pertama kita harus perhatikan yaitu masalah sistem rekrutmen. Jadi di sini di aplikasi Flutter itu sendiri dia memiliki rekrutmen atau aplikasi apa maksudnya dia sistem yang kita gunakan atau laptop yang kita gunakan harus sudah mendukung spesifikasi dasar ini. Yang pertama itu dia harus memiliki operating system minimal Windows 7 Service Pack 1 atau di atasnya. Yang kedua, kita harus menyimpan di space atau sempat penyimpanan minimum itu 400 MB. Yang ketiga, tools yang kita gunakan, kita harus sudah memiliki tools yang Windows PowerShell atau CMD Command Prompt. Kemudian kita harus sudah memiliki Git for Windows. Jadi di sini kita ingin install Git for Windows dulu, yang minimum Git versi 2. Oke ya. Oke, yang setelah itu di sini
kita untuk memulainya, yang pertama kita lakukan, kita download dulu Flutter SDK-nya di sini. Kita download dulu Flutter SDK-nya, atau ini cara yang pertama ya. Kita juga bisa menggunakan git clone saja. Jadi kita langsung bisa menggunakan git clone dengan mengetikkan git clone http github dan sebagainya sampai minus stable. Jadi kita masuk dulu. Jadi di sini ada ketentuannya. Jadi di sini file yang kita download atau kita git clone itu tidak boleh dimasukkan di C program file. Selain C program file boleh. Jadi saya masukkan di sini, saya coba git clone dulu. Saya buka OS ya. Jadi saya git clone di C ya. Kita akan install Flutternya di C ini ya. Ini, kemudian kita git base here ya. Kebetulan saya sudah install git. Oke, kemudian di sini kita pastikan saja git clone-nya. Kita enter, dia akan mengcloning Flutter ini. Ditunggu sampai selesai ya. Di sini pastikan teman-teman koneksi internet ya, karena dia mengcloning ini menggunakan koneksi internet. Jika teman-teman belum terkoneksi ke internet, silakan dicoba untuk koneksi dulu ke internet. Kita tunggu dulu ya. Oke. Prosesnya sudah mau selesai. Oke, sudah selesai ya prosesnya ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita buka lagi kembali di flutter.dev-nya, di file dokumentasinya. Jadi yang kita lakukan yang kemudian itu adalah update your path. Jadi kita harus mengupdate path-nya ya. Jadi untuk mengupdate path-nya, kita masuk ke, kita kalau menggunakan Windows 10 bisa di-share saja env environment ya, environment variable. Kemudian kita pilih environment variable di sini ya. Oke. Kemudian di sini kita harus mengcopy flutter.bin-nya. Jadi kita lihat, tadi kita sudah mengcloning atau mengclone dari Flutter-nya. Kita buka Flutter bin, kemudian kita klik di sini. Jadi kita copy C Flutter bin-nya. Kemudian di sini di sistem file kita cari path. Oke. Kita klik 2 kali. Kemudian di sini kita pilih new. Kita pastikan ya. Jadi kita sudah memastikan flutter.bin-nya ya. Oke. Kita klik OK lagi. Oke. Oke teman-teman ya. Oke, kemudian kita lihat lagi di tutorialnya. Kemudian yang kita lakukan berikutnya adalah kita mengecek di flutter.doc.nya. Cara mengecek Flutter-nya kita sudah terinstall atau belum, kita menuliskan Flutter Doctor. Ini untuk mengecek apakah Flutter kita sudah terinstall dengan sempurna atau belum. Oke, kita lihat apa saja yang belum terinstall ya. Oke, kita enter dulu. Flutter Doctor. Atau kita coba buka command prompt yang lain saja ya. Dan kita coba buka cmd command prompt. Kita tuliskan di sini Flutter Doctor. Oke, dia akan ngecek ya. Jadi di sini di Flutter Doctor ini, ketika kita mengetikkan Flutter Doctor ini, dia akan otomatis menginstal. Oke teman-teman ya, dia akan otomatis menginstal sambil mengecek. Oke, kita tunggu saja ya teman-teman sampai selesai. Oke teman-teman, jangan lupa juga di sini teman-teman jangan lupa untuk menginstal yang namanya Android Studio dulu. Jadi saya lupa tadi jelaskan. Jadi kita jalankan dulu Android Studio-nya. Kebetulan saya di sini sudah menginstal Android Studio. Jadi teman-teman yang belum menginstal Android Studio, teman-teman bisa buka Google dulu.
kemudian di sini cari Android Studio-nya. Kenapa kita harus menginstal Android Studio padahal kita menggunakan Flutter? Karena di Android Studio sebenarnya yang kita akan pakai itu cuman emulatornya. Jadi teman-teman, di Android Studio kita akan pakai emulatornya. Jadi tetap kita harus menggunakan menginstal Android Studio. Dan teman-teman juga nanti bisa menggunakan Android Studio ini kalau menjalankan file untuk Flutternya, atau teman-teman bisa menggunakan Visual Studio Code. Nanti kita akan pakai menggunakan Visual Studio Code ya. Ini kita coba jalankan dulu emulatornya. Kita akan coba cari dulu ya emulatornya ya. Ini virtual device-nya, kita akan jalankan. Kita lihat ini sudah jalan sepertinya. Oke, sudah jalan. Ini kalau sudah jalan, kita bisa keluarkan. Karena yang kita butuhkan di sini cuman emulatornya saja. Oke, dia lagi transfer ini, dibiarkan saja. Oh, saya lupa juga tadi. Jadi di Android Studio, jangan lupa untuk menginstal beberapa plugins ya, beberapa plugins tambahan supaya Flutternya bisa dikenali. Saya buka kembali lagi ya Android Studio-nya. Jadi teman-teman yang belum menginstal Android Studio silahkan masuk saja ke webnya atau cari di Google saja. Bisa diketikkan Android Studio di Google. Ini kita cancel dulu ya downloadan yang ini ya. Ini berat sekali ya. Kita cancel seperti dulu. Di sini tulis Android Studio. Ini cara installnya gampang kok, tinggal next saja ya. Yang penting teman-teman terkoneksi ke internet. Ini di sini di konfigurasinya sini kita harus perhatikan di konfigurasi S3 Manager ya. Jadi pastikan di sini di plugins kita sudah menginstal yang namanya plugin Flutter. Jadi di sini dicari Flutter. Nah, di sini ya. Ini pastikan Flutter sudah terinstall. Ini saya sudah install ya Flutternya ya. Kemudian di Android SDK sini, di SDK Tool, pastikan Google USB Driver dan Google Web Driver sudah tercentang ya. Jadi sesuaikan saja dengan seperti ini. Android emulatornya juga sudah terinstall ya. Jadi Android emulatornya silakan dipilih. Kita mau menggunakan Android emulator versi berapa? Silakan ya. Tinggal diinstal saja. Oke. Kemudian jangan lupa tadi dijalankan. Tadi saya sudah jalankan ya. Jadi saya keluar aja ini. Ini Android emulatornya sudah dijalankan. Kita lihat instalan yang tadi. Oke, dia sudah download ya. Jadi sekarang dia akan mengecek Dart SDK versionnya. Dan dia ketika belum ada dia akan download Dart SDK versionnya ya. Kita lihat saja dulu sampai selesai. Sekarang dia akan download lagi SDK versionnya. Jangan lupa teman-teman ketika menginstal Flutter ini harus terkoneksi ke internet supaya lebih mudah cara menginstalnya ya.
Tadi cukup mudah. Yang pertama kita lakukan, saya ingatkan kembali. Yang pertama kita lakukan tadi adalah kita mendownload Flutternya terlebih dahulu. Bisa kita download manual atau kita mendownload menggunakan git clone. Yang kedua, jangan simpan Flutter di dalam program file. Oke ya, selain dalam C program file itu bisa. Kita bisa simpan di beberapa folder yang lain, itu bisa. Oke ya teman-teman. Yang ketiga yang kita harus perhatikan yaitu kita harus menginstal Android. Kita harus mengatur atau men-setting environment variabelnya dulu, NP-nya dulu. Jadi teman-teman harus men-setting environment variabelnya dulu. Tadi kita sudah meletakkannya di sesuai dengan foldernya. Itu ikuti aja sesuai yang tadi. Kemudian yang keempat, jadi kita pastikan kita sudah menginstal Android Studio dengan package-package-nya. Dan terakhir kita coba dengan Flutter. Oke ya, ini sudah berhasil ya.